Halo warga belajar PKBM Endless Bulungan. Berjumpa lagi bersama saya Aryo Miftahul Hikmah yang akan menjadi tutor pada mata pelajaran Sejarah Indonesia Paket C setara SMA atau MA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada modul 3, yaitu tentang silang budaya lokal dan Hindu-Buddha. Baik teman-teman, persiapkan dirimu, jangan lupa buku dan pulpenmu. Langsung saja saksikan yang satu ini. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama dapat menganalisis maksudnya agama Hindu-Buddha di Indonesia yang meliputi teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Lalu yang kedua, dapat menyajikan informasi mengenai maksudnya agama Hindu-Buddha di Indonesia yang meliputi teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik dalam bentuk tulisan. Oke, kita mulai pada materi unit 1, yaitu silang budaya lokal dan Hindu-Buddha. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dengan komoditasnya yang sangat dibutuhkan menyebabkan Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan yang banyak disinggahi kapal-kapal dari berbagai negara. Salah satunya adalah India. Hubungan dagang antara orang-orang Indonesia dan India telah membuka celah untuk masuknya pengaruh India di Indonesia. Bagaimana proses ini sesungguhnya terjadi masih menjadi suatu teka-teki yang masih belum sepenuhnya dapat diungkap oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Meskipun demikian, pendapat para peneliti dibedakan menjadi dua. Pertama, para peneliti beranggapan bahwa rakyat Indonesia berlaku pasif terhadap proses ini. Lalu tanggapan yang kedua, mereka beranggapan bahwa rakyat Indonesia memiliki peranan penting dalam proses ini, yakni secara aktif. Para peneliti lebih sering menggunakan istilah penghinduan dalam proses masuknya pengaruh budaya India. Akan tetapi istilah ini harus digunakan dengan sangat hati-hati, karena bukan hanya pengaruh agama dan kebudayaannya saja yang ada, melainkan juga pengaruh agama dan kebudayaan Buddha. Dua kebudayaan ini juga nantinya akan tumbuh menghasilkan suatu bentuk koalitis yang dikenal dengan Siwa Buddha. Berbicara mengenai budaya dan agama Hindu-Buddha, maka pandangan kita tidak terlepas pada peradaban lembah sungai Indus di India. Wilayah ini sudah sejak dulu telah menjadi tempat lahirnya peradaban. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di wilayah India mulai berkembang budaya dan agama Hindu. Beberapa waktu kemudian di India pula lahir budaya dan agama Buddha. Dari India ini kemudian budaya dan agama Hindu-Buddha mulai menyebar ke berbagai tempat, termasuk di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan akulturasi kebudayaan. Apa itu akulturasi kebudayaan? Akulturasi kebudayaan merupakan suatu proses percampuran di antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya, sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang menjadi hasil percampuran tersebut masing-masing tidak kehilangan ciri khas kepribadiannya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, tiap-tiap kebudayaan harus seimbang. Begitu pula untuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan lokal asli Indonesia. Contoh akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan lokal asli di Indonesia diantaranya yang pertama ada akulturasi seni rupa dan seni ukir. Adanya pengaruh dari India tentu saja membawa perkembangan di dalam bidang seni rupa, ukir maupun pahat. Hal ini bisa dilihat dari seni ukir atau relief yang dipahat di bagian dinding candi. Misalnya relief yang dipahat pada Candi Borobudur yang merupakan pahatan riwayat Sang Buddha. Lalu yang kedua ada akulturasi seni bangunan. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya adalah bentuk akulturasi antara unsur-unsur Hindu-Buddha dengan budaya lokal asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung, perwujudan Buddha atau dewa, serta bagian dari stupa dan candi merupakan unsur-unsur dari India. Bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya merupakan pundan berundak yang merupakan unsur asli Indonesia. Lalu yang ketiga ada akulturasi seni aksara dan seni sastra. Masuknya budaya India di Indonesia membawa pengaruh budaya seni sastra yang cukup besar di Indonesia. Seni sastra pada masa itu berupa puisi dan prosa. Dilihat dari isinya, kesusastraan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kitab hukum, tutur atau pitutur, kitab keagamaan, dan wiracarita atau kepahlawanan. Bentuk wiracarita sangat populer di Indonesia, misalnya Bharatayuddha yang digubah Empu Seda dan Empu Panulu. Karya sastra yang semakin berkembang, terutama yang bersumber dari Ramayana dan Mahabharata ini,
yang telah memunculkan seni pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sudah sangat mendarah daging. Cerita dalam pertunjukan wayang kulit ini berasal dari India, namun wayangnya berasal dari Indonesia. Kemudian yang keempat ada akulturasi seni pertunjukan. J.L.A. Brandes berpendapat bahwa gamelan adalah salah satu instrumen di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh Indonesia sebelum unsur-unsur budaya India masuk. Selama berabad-abad, gamelan telah mengalami perkembangan dengan masuknya unsur budaya baru, baik pada segi bentuk maupun kualitas. Lalu yang kelima ada akulturasi sistem kepercayaan. Sejak masa praksara, masyarakat Indonesia sudah mengenali adanya simbol-simbol yang bermakna filosofis. Misalnya jika terdapat orang yang meninggal di dalam kuburnya disertai dengan beberapa benda. Di antara benda tersebut biasanya terdapat lukisan orang yang sedang naik perahu, yang bermakna bahwa orang yang telah wafat rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang membahagiakan, yaitu alam baka. Masyarakat pada kala itu sudah percaya bahwa adanya kehidupan setelah mati, yakni sebagai roh halus. Maka roh nenek moyang mereka dipuja oleh orang yang masih hidup. Kemudian sesudah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh nenek moyang tidak hilang. Contohnya bisa dilihat pada fungsi candi. Fungsi kuil atau candi di India adalah sebagai tempat pemujaan. Candi juga sebagai tempat makam raja atau menyimpan abu jenazah raja yang sudah meninggal. Hal ini jelas sebagai perpaduan antara fungsi candi di India dan tradisi pemakaman atau pemujaan roh nenek moyang yang sudah ada di Indonesia. Kemudian yang keenam ada akulturasi arsitektur. Bangunan keagamaan seperti candi sangat dikenal pada masa Hindu-Buddha. Hal ini terlihat jelas di mana pada bangunan sakral peninggalan Hindu, Candi Gedung Songo maupun Candi Sewu. Bangunan pertapaan wihara juga merupakan bangunan yang berundang. Terlihat di beberapa candi tikus, candi Jalayunda, dan candi Pelausan. Bangunan suci berundak tersebut sebenarnya telah berkembang pada zaman praksara yang menggambarkan alam semesta yang bertingkat. Tempat paling atas adalah tempat semayam para roh leluhur atau nenek moyang. Selanjutnya materi masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini ada beberapa teori. Yang pertama ada teori kesatria. Dalam teori ini pemegang peran aktif dalam masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia merupakan para kesatria. Salah satu kumpulan cerita yang berasal dari Jawa periode klasik bercerita tentang seorang kesatria yang berasal dari seberang lautan datang ke Pulau Jawa untuk mendirikan suatu kerajaan atau merebut kedudukan tinggi di suatu kerajaan yang telah berdiri dengan menikahi seorang putri raja tersebut. Teori kesatria mengatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Menurut teori ini, kedatangan para kesatria ke Indonesia disebabkan oleh persoalan politik yang terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan tersebut terdesak. Dan para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian. Salah satunya adalah wilayah Indonesia. Ilmuwan yang mengusung teori ini adalah C.C. Berg dan Mukherjee. Pendukung teori kesatria. Munch pendapat dengan Berg mengenai teori kesatria. Hanya saja Munch menghubungkan antara mulainya dinasti-dinasti kerajaan tertentu di Pulau Jawa, Sumatera, dan Malaka dengan peristiwa-peristiwa tertentu di India. Runtuhnya dinasti-dinasti kerajaan yang berkuasa di India membuat keturunan-keturunan dari dinasti tersebut menyingkir ke Kepulauan Indonesia yang nantinya menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu tokoh penentang teori kesatria, ada F.D.K. Bose. Menurut pendapatnya, seandainya seorang raja India telah berhasil melakukan penaklukan ke negara-negara jauh, maka akan sangat wajar untuk mempermaklumkannya kepada rakyat dalam salah satu prasastinya. Begitu pula jika salah seorang dari keturunannya menjadi pendiri dari suatu dinasti kerajaan di negara lain. Sayangnya bukti itu tidak dijumpai baik di Indonesia maupun di India. Kemudian tokoh kedua ada N.J. Krom. Menurut pendapat Krom berdasarkan pengamatannya dalam berbagai aspek budaya Indonesia Hindu, dia berpendapat bahwa unsur Indonesia dalam budaya tersebut masih terlihat sangat jelas. Sehingga ia menyimpulkan bahwa budaya Indonesia juga berperan aktif dalam pembentukan budaya Indonesia Buddha.
Hal ini tidak mungkin dapat terjadi apabila orang pribumi hidup di bawah tekanan para ksatria dari India. Kemudian yang kedua ada teori Waisa. Pada teori Waisa menyatakan bahwa masuknya kebudayaan India ke Indonesia dibawa dan disebarkan oleh pedagang yang berlabuh di Indonesia. Pedagang India tinggal di Indonesia untuk beberapa waktu sambil menunggu angin yang tepat untuk melanjutkan perjalanannya. Ada juga yang memilih untuk tinggal di Indonesia dengan berbagai alasan. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu komunikasi yang menyebabkan mulai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ilmuwan yang mencetuskan teori ini adalah N.J. Krom. N.J. Krom mengajukan hipotesis yang memberikan peran kepada golongan pedagang yang datang untuk berdagang, sehingga golongan terbesar di antara orang-orang India yang datang ke Indonesia merupakan golongan pedagang. Mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peran dalam penyebaran pengaruh budaya-budaya India yang dilakukan melalui hubungan dagang mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia. Adapun penentang teori Waisa yaitu Van Leur. Leur mengajukan keberatan terhadap teori ini. Dia beranggapan bahwa kampung keling di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan rakyat biasa di tempat itu. Hubungan antara para pedagang India dengan penguasa hanyalah dalam bidang perdagangan. Tidak dapat mengharapkan suatu pengaruh budaya yang dapat membawa perubahan-perubahan dalam bidang tata negara maupun pandangan agama dari mereka. Selain itu, mereka berasal dari kalangan masyarakat yang tidak tinggi. Penentang teori Waisa selanjutnya ada F.D.K. Bos. Menurut Bos, apabila memang benar golongan pedagang memainkan peranan yang penting dalam proses penyebaran kebudayaan seperti yang dijelaskan dalam teori Waisa, seharusnya pusat-pusat peradaban Hindu harusnya ditemukan di sepanjang pantai atau di tempat-tempat yang lazimnya disinggahi oleh para pelaut yang hilir mudik. Lalu yang ketiga ada teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa masuknya kebudayaan India ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana. Hal ini merujuk kepada naskah tulisan tangan, kitab undang-undang, ruang belajar, dan biara yang tidak terdapat dalam lingkungan para prajurit ataupun pedagang, tetapi lebih cocok dengan golongan keagamaan. Golongan-golongan ini bisa saja golongan ahli ulama dan ahli hukum, sarjana-sarjana sastra dan filsafat, dan ahli-ahli kitab-kitab suci. Dengan kata lain, semua golongan ini merupakan golongan yang dalam istilah yang digunakan pada abad pertengahan disebut dengan sarjana-sarjana agama. Adapun untuk tokoh teori Brahmana ada Van Leur. Berdasarkan pengamatannya mengenai sifat unsur-unsur budaya India yang terdapat dalam budaya India yang terdapat di dalam Indonesia, ia lebih memberikan peranan penting terhadap kaum Brahmana. Mereka diundang oleh para penguasa Indonesia dan kemudian mereka juga memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari kebudayaan golongan Brahmana. Lalu ada F.D.K. Bos. Bos menyetujui pendapat Van Leur mengenai undangan para penguasa lokal terhadap para Brahmana. Para Brahmana ini diundang untuk melakukan suatu upacara khusus atau pratyastoma yang dapat menghidupkan seseorang. Mereka mendapat kedudukan yang terhormat di keraton-keraton dan telah menjadi inti golongan Brahmana yang nantinya berkembang. Penguasaannya terhadap kitab-kitab suci membuat mereka ditempatkan sebagai purohita yang memberikan nasihat kepada raja. Kemudian yang keempat ada teori Sudra. Poin dari teori ini adalah bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Von van Weber mengungkapkan bahwa peperangan yang terjadi di India telah menyebabkan golongan Sudra menjadi orang buangan. Mereka kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Waisa. Dengan jumlah yang besar, diduga golongan Sudra lah yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu ke Nusantara. Orang India berkasta Sudra atau pekerja kasar menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada mereka tinggal menetap di India sebagai pekerja kasar. Bahkan tak jarang mereka dijadikan sebagai budak para majikan, sehingga mereka pergi ke daerah lain, bahkan ada yang sampai ke Indonesia. Orang berkasta Sudra yang berada pada kasta terendah di India tidak jarang dianggap sebagai orang buangan, sehingga mereka meninggalkan daerahnya, pergi ke daerah lain, bahkan keluar dari India, hingga ada yang sampai ke Indonesia agar mereka mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan lebih dihargai. Kemudian yang kelima ada teori arus balik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang.
Mereka juga aktif mencari pengetahuan di tanah asal agama Hindu dan setelah lulus mereka kembali ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan. Teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Di pengembaraan mereka mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut Sangha. Setelah kembali di Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah mereka dapatkan di India. Pendapat ini dikemukakan oleh FDK Bose. FDK Bose berpendapat bahwa dalam proses penyebaran agama Hindu, orang-orang Indonesia memiliki peranan aktif. Setelah menjadi pemeluk agama Hindu, mereka kemudian aktif dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu. Opini ini didasarkan pada penemuannya mengenai elemen-elemen kebudayaan India yang ada dalam budaya Indonesia. Sesuai dengan pendapatnya, pada waktu itu golongan cendekiawan dipanggil dengan sebutan klerek. Selanjutnya tentang aliran-aliran Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Penanggalan kita pada abad-abad pertama ketika Hinayana telah meluas dan mendalam sehingga menjadi Mahayana, dan pengabaran cita-cita Buddha yang paling tinggi telah dijadikan suatu kewajiban dan panggilan bagi semua makhluk. Maka Buddhisme itu kemudian memancarkan suatu kekuatan misioner yang besar, yang sampai waktu itu belum dikenal. Sangat banyak para peziarah yang telah siap untuk mengabarkan ajaran keselamatan yang sebenarnya ke tempat manapun. Jalur penyebaran ini terbagi-bagi, ada yang melalui darat melewati jurang-jurang yang tandus dari pegunungan Himalaya untuk mengabarkan ajaran itu di negeri salju abadi. Ada lagi yang mengikuti jalan-jalan Khalifah lama yang merembes sampai daerah-daerah padang pasir Asia Tengah dan akhirnya sampai ke Cina. Sementara itu yang lainnya berani menantang bahaya dengan menyeberang lautan dari Ceylon atau dari muara sungai Gangga dengan mengikuti jalan laut berusaha mencapai salah satu pelabuhan di Tiongkok. Sifat pengaruh-pengaruh yang dibawa aliran ini mengajarkan keselamatan Mahayana dan juga ajaran keselamatan Tantrayana dengan ilmu pengetahuan yang mengelompok di sekitarnya. Marilah sekarang kita beralih dari Buddhisme ke aliran Hinduisme yang sampai di Indonesia. Di antara sekte-sekte banyak jumlahnya tersebut telah berkembang dalam pangkuan Hinduisme pada abad-abad pertama tarikh kita. Ada beberapa yang mempunyai ajaran-ajaran keselamatan tertentu yang masing-masing dengan caranya sendiri, mengabarkan pembebasan roh pribadi dari peredaran kelahiran-kelahiran kembali dan penyatuan pada akhirnya dengan Maharo. Salah satu sekte-sekte ini yaitu Caiva Sudarta, yang tergolong Civaisme bersama beberapa sekte lain yang kurang penting. Oke teman-teman, berikut adalah kuis sejarah Indonesia paket C ya, modul 3 tentang silang budaya lokal dan Hindu-Buddha. Silakan dikerjakan, caranya langsung saja buka aplikasi Google Chrome ya, lalu di-scan, scan barcode yang tampil di layar ini, kemudian masuk ke linknya dan silakan dikerjakan. Oke, cukup sekian materi sejarah Indonesia paket C pada modul 3 tentang silang budaya lokal dan Hindu-Buddha. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, jangan sungkan-sungkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.